Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Noferi dengan NIM 2310512042 dari jurusan Ilmu Ekonomi KKN Reguler 2 Koto Malintang. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan proker saya selama 40 hari ini. Pertama, mari kita lanjut ke pendahuluan. Nagari Kota Malintang merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai bagian dari wilayah administrasi yang kaya akan sejarah dan budaya Minangkabau, Nagari Kota Malintang menjadi representasi nyata dari harmoni antara kearifan lokal dan dinamika kehidupan modern. Negara ini tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya saja yang memukau, tapi juga karena masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan gotong royong dalam setiap sendi kehidupan. Letak geografis negara Kota Malinta memiliki posisi geografis yang sangat strategis dan memukau, terletak pada ketinggian 400 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Negara ini diapit oleh dua bentang alam yang kontras. Di sebelah timur terbentang luas danau meninjau yang biru, sementara di sebelah barat menjulang Bukit Barisan yang hijau. Wilayahnya yang berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah 4-30% membentang dari utara ke selatan dan dilintasi oleh jalan provinsi penghubung Lubuk Pasung sampai ke Meninjau. Kondisi geografis ini menjadikan nagari Kota Maintang memiliki panorama alam yang memanjakan mata dan sekaligus tantangan tersendiri bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Lanjut, kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat nagari Kota Maintang hidup dalam ikatan adat dan agama yang kuat, mencerminkan falsafah Minangkabau, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan dan mengaji tamyak ritual adat menuansa religius yang digelar setiap tahun sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan rezeki yang diperoleh. Tradisi ini menjadi momentum mempererat hubungan masyarakat, mulai dari dinyak mama, tokoh agama hingga warga yang berkumpul untuk berdoa bersama. Kehidupan agar di Kota Malintan juga diramaikan oleh kesenian tradisional tambua, sebuah musik perkusi khas Minangkabau yang menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai acara adat dan kemasyarakatan. Di Nagari Kota Malintan, khususnya di Jolang Muko-Muko, generasi muda secara aktif melestarikan kesenian ini melalui kegiatan Tambo Basamo yang mempertemukan berbagai grup kesenian dari beberapa jorong. Alat musik yang terdiri dari gendang tambua, berbentuk tabung kayu dan gendang tasa menyerupai setengah bola ini dimainkan secara berkelompok dengan irama energik yang mampu menciptakan suasana meriah. Tambua biasanya mengiringi upacara pengangkatan penghulu, khatam Al-Quran, pesta perkawinan, hingga penyambutan tamu agung. Bahkan dalam momen perayaan penghargaan lingkungan yang diraih negara Kota Maintang, kesenian ini turut dimainkan sebagai bentuk apresiasi masyarakat. Keberadaan tambua tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga menjadi simbol semangat kebersamaan dan identitas budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Pertanian dan perikanan. Lahan persawahan yang membentang luas menjadi denyut nadi perekonomian negara Kota Malintang. Bertani padi sawah merupakan mata pencarian utama masyarakat, didukung oleh kondisi topografi yang subur. Tak hanya di darat, tanaman hijau juga menjadi sumber kehidupan melalui usaha perikanan, terutama dengan keberadaan kalamba jaring apung KJA yang menjadi tumpuan ekonomi banyak keluarga. Selain itu, masyarakatnya juga mulai mengembangkan potensi tanaman sebagai komunitas hutan yang tidak hanya tapi juga berfungsi sebagai konservasi hutan, potensi pertanian, dan kadang menjadi fokus utama pengembangan di kota ke depan. Lanjut, Cam. Udah. Wah, selamat. Sudah stop recording kok. Jeda, jeda. Pause.
Potensi dan perkembangan lainnya, Nagari Kota Wanita menyimpan berbagai potensi yang menarik, menjadikannya sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Agam. Objek wisata seperti Taman Muko-Muko di tepian Danau Meninjau, air terjun atau objek Tigoraso yang memiliki tiga rasa berbeda, dan pohon binnu yang dikenal sebagai salah satu pohon terbesar di Indonesia, menjadi daya tarik tersendiri. Perkembangan infrastruktur juga dilakukan seperti pembangunan jembatan Amco yang melibatkan gotong royong masyarakat dan TNI untuk memperlancar akses jembatan akses bagi transportasi. Semua potensi ini menjadi peluang besar bagi pengembangan negari yang lebih maju dan sejahtera. Baik, kita lanjut pada permasalahan. Permasalahan digitalisasi keuangan dan e-branding bagi UMKM dalam menghadapi digitalisasi. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya, baik melalui pembayaran digital maupun pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi. Namun, berdasarkan hasil koordinasi, observasi, dan wawancara dengan pelaku UMKM di negeri Kota Maitang, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan serta pengembangan usaha. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan keuangan digital dalam kegiatan transaksi UMKM. Pelaku usaha juga perlu mengenal berbagai alternatif pembayaran digital seperti QRIS, serta memahami pentingnya pengalokasian transaksi dan keamanan dalam penggunaan layanan keuangan digital. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya berkaitan dengan pembayaran, tapi juga dengan bagaimana UMKM membangun dan memperkenalkan identitas usahanya sebagai calon kepada calon konsumen. Pada aspek e-branding, masih diperlukan pemahaman mengenai pentingnya identitas usaha, logo, kemasan, foto produk, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi. Hal tersebut menjadi penting karena produk UMKM tidak hanya perlu memiliki kualitas yang baik, tapi juga perlu dapat dikenali dan dipromosikan secara mandiri melalui media digital. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi, tapi juga membutuhkan pemahaman dan pendampingan agar teknologi tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pelatihan dan pendampingan keuangan digital dan e-branding UMKM sebagai upaya memberikan pengetahuan dan dukungan awal kepada pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan usahanya. Lanjut pada permasalahan kedua, yaitu permasalahan dalam konservasi lingkungan. Nagari Kota Manita memiliki bentang alam yang unik dengan hamparan pesawahan, area perbukitan, dan tepian danau meninjau yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Namun, kondisi geografis yang berbukit dengan kemiringan tanah mencapai 4-30% menjadikan kawasan ini rentan terhadap erosi dan bencana longsor. Jika tutupan hutan tidak dijaga dengan baik, masyarakat negeri Kota Manita sebenarnya memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan secara bijaksana, namun aktivitas peladangan di kawasan hutan masih cukup intensif karena sebagian masyarakatnya bergantungkan hidup pada pertanian lahan kering. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi lingkungan, terutama dalam program penanaman bidik jeruk ome, yang menjadi komunitas unggulan di daerah ini. Jeruk siam Gunung Omeh atau Jesigo merupakan varietas jeruk lokal Sumatera Barat yang telah dilepas sebagai varietas unggul dalam karakteristik rasa manis dan ukuran buah besar, serta menjadi primadona di pasaran lokal. Meskipun Kabupaten Agam masih salah satu daerah pengembangan jeruk ini, negara Kota Mentang masih menghadapi kendala dalam pengoptimalan program penanaman biji jeruk sebagai upaya konservasi lahan sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat. Keberadaan hutan yang sangat sehat sangat krusial karena berfungsi sebagai penyangga ketersediaan air bagi sawah dan danau meninjau yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Selain masalah konservasi melalui penanaman bibit, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi isu yang tak kalah penting di negara Kota Maintang. Hingga saat ini masih ditemukan praktik pembuangan sampah sembarangan termasuk ke aliran sungai dan tepi jalan.
Karena belum adanya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, kondisi ini diperparah dengan belumnya berfungsi bank sampah secara optimal di negara ini. Padahal keberadaan bank sampah yang sangat strategis untuk mengubah paradigma masyarakat dari sekadar membuang sampah menjadi pengelola sampah yang menilai ekonomi. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pemilahan sampah organik dan anorganik, serta belum adanya tempat pembuangan akhir yang representatif, menjadi hambatan serius dalam mewujudkan lingkungan nagari yang bersih dan sehat. Kehadiran program KKN diharapkan dapat mendorong terbentuknya bank sampah yang dikelola oleh masyarakat dan kehadiran masyarakat yang sehat. Kehadiran program KKN diharapkan dapat mendorong terbentuknya bank sampah yang dikelola oleh masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga untuk menjaga keindahan danau meninjau dan kawasan wisata seperti Taman Mukungko serta objek air Tiga Raso. Lanjut, permasalahan pada sistem informasi dan profil Nagali. Di era digital saat ini, akses informasi menjadi kebutuhan mendasar bagi pengembangan Nagali. Namun Nagali Kota Maintang masih berhadapi tantangan dalam pengelolaan sistem informasi dan profil Nagali secara berkelanjutan. Berdasarkan data, akses informasi ke masyarakat masih terbatas dan perangkat nagari belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan administrasi berbasis digital. Padahal, nagari Kota Maintang memiliki potensi besar di sektor pariwisata dengan objek wisata seperti wisata air terjun Cikalo, Taman Wisata Mukomuko, dan Air Tiga Raso, serta kebudayaan tiga menara BTS dan 4 operator layanan komunikasi yang menunjukkan dukungan infrastruktur digital yang sudah cukup memadai. Sayangnya, website Nagali yang harusnya menjadi etalase digital potensi dan profil Nagali belum dikelola secara optimal. Informasi tentang potensi wisata, produk pertanian dan perikanan, serta kegiatan adat dan budaya belum terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses publik. Kurangnya konten digital dan informatif dan aktual menyebabkan promosi negara tidak berjalan efektif sehingga potensi kunjungan wisatawan dan investasi belum tergarap maksimal. Padahal website nagari yang terkelola dengan baik dapat menjadi sarana promosi pariwisata, pemasaran hasil pertanian dan perikanan, serta media transportasi informasi pembangunan nagari kepada masyarakat. Perlu adanya pelatihan pengelolaan website bagi aparatur Nagali dan pengembangan konten digital yang menarik agar Nagali Kota Maritime dapat bersaing dengan negara-negara lain di Salingka Danau Meninjau dalam menarik perhatian wisatawan dan investor. Baik, lanjut kepada solusi, yaitu program kerja saya, yaitu pelatihan dan pendampingan keuangan digital dan e-branding UMKM Nagali Kota Maritime. Pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan transaksi, memperkenalkan produk, serta mengembangkan identitas usaha. Pemanfaatan teknologi digital secara bersederhana seperti pembayaran melalui QRIS, pengguna media sosial, serta penerapan identitas visual usaha dapat membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan konsumen. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Kota Maintang, ditemukan bahwa kondisi dan kebutuhan digitalisasi setiap UKM berbeda-beda. Beberapa UKM binaan negari telah memiliki kemasan yang lebih baik, menggunakan keuangan digital, serta memanfaatkan masa bisnis dalam bisnis dan sistem reseller. Tapi masih memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan media sosial dan pengembangan desain identitas produk. Sementara itu, terdapat pula kelompok usaha masyarakat yang masih berada pada tahap awal pengembangan usaha, sehingga pemanfaatan keuangan digital dan pemasaran digital masih terbatas. Selain itu, pada UMKM mikro kecil seperti toko, rumah makan, dan usaha jasa masih ditemukan usaha yang belum menggunakan QRIS sebagai salah satu alternatif pembayaran digital. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
Sebagai solusi, dilaksanakan program pelatihan dan pendampingan keuangan digital dan e-branding untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan praktis mengenai pemanfaatan keuangan digital, keamanan transaksi, QRIS, serta dasar-dasar e-branding. Program juga menghasilkan modul dan buklet sebagai media panduan serta dokumentasi digital yang dihimpun dalam Google Drive. Pola pendahuluan ini tujuan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pemanfaatan keuangan digital dan dalam kegiatan usaha. Kedua, mengenalkan QRIS sebagai salah satu alternatif metode pembayaran digital bagi UMKM. Ketiga, mendampingi pelaku UMKM mikro kecil yang tersedia dalam pembuatan dan penerapan QRIS. Empat, memberikan pemahaman mengenai keamanan dalam melakukan transaksi digital, khususnya terkait PIN, OTP, dan penipuan online. Kelima, memberikan pemahaman dasar mengenai e-branding yang meliputi identitas usaha, logo, kemasan produk, foto produk, dan media sosial. Lalu, menyediakan modul booklet sebagai padan praktis yang dapat digunakan oleh pelaku MKM, mendokumentasikan dan mengarsipkan hasil kegiatan secara digital agar dapat diakses dan dimanfaatkan kembali. Rencana kegiatan pada minggu pertama itu melakukan persiapan dan identifikasi awal. Lalu dilanjutkan pada minggu kedua, yaitu identifikasi kebutuhan dan penyusunan materi. Minggu ketiga, melakukan penyusunan modul dan buklet panduan dan pelatihan keuangan digital dan e-branding. Empat, melakukan implementasi dan pendampingan keuangan digital seperti melakukan pembuatan QRIS pada usaha UMKM mikro kecil. Lalu kelima, melakukan finalisasi dan dokumentasi program, yaitu melakukan pemasukan dan penyusunan dokumentasi dan juga modul dalam buklet ke dalam output program. Empat, mulai kegiatan. Tersusunnya modul pelatihan dan pendampingan keuangan digital dan e-branding bagi UMKM. Kedua, tersusunnya buklet pelatihan dan pendampingan keuangan digital dan e-branding sebagai panduan praktis digitalisasi UMKM. Ketiga, terlaksananya pendampingan pembuatan QRIS bagi UMKM mikro kecil yang bersedia. Keempat, tersedianya QRIS hasil pendampingan bagi UMKM yang telah mengikuti proses pembuatan QRIS. Enam, tersedianya dokumentasi kegiatan, pelatihan, dan pendampingan. Tujuh, tersedianya katalog digital melalui Google Drive yang memuat modul, buklet, dan dokumentasi kegiatan. Terakhir, tersedianya QR Code yang dapat digunakan untuk mengakses katalog digital program. Digital Store keberhasilan. Identifikasi kebutuhan digitalisasi UMKM berhasil dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Materi keuangan digital dan e-branding berhasil disusun sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan UMKM. Modul pelatihan dan pendampingan keuangan digital dan e-branding berhasil diselesaikan disertai dengan buklet. Pendampingan pembuatan QRIS berhasil dilakukan kepada UMKM bersedia. QRIS UMKM yang telah didampingi berhasil dibuat, dicetak, dan diserahkan kepada pelaku usaha. Dokumentasi kegiatan berhasil dikumpulkan dan diarsipkan. Modul, buklet, dan dokumentasi berhasil diimpun dalam Google Drive. QR Code katalog digital berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk mengakses hasil program. Data-data pendukung yaitu data pelaksanaan program kerja meliputi wawancara dengan pelaku UMKM, pihak nagari, kebutuhan UMKM, UMKM besar, Linua, dan juga anyaman bambu. Lalu penyusunan modul dan pelatihan, dan buklet, dan juga proses pembuatan QRIS mulai dari pencetakan, laminasi, penyalahan, dan pemasangan QRIS, serta pendampingan UMKM mikro kecil, dan juga Google Drive hasil katalog program. Ini adalah hasil dokumentasi terkait UMKM yang berhasil didampingi. Lalu output modul pelatihan. Pertama, modul pelatihan dan pendampingan keuangan digital dan branding. Kedua, modul buklet pelatihan dan pendampingan keuangan digital dan branding.
Ketiga, QRIS hasil pendampingan pada UMKM mikro kecil. Empat, dokumentasi kegiatan pendampingan dan implementasi QRIS. Lima, Google Drive katalog digital yang membuat modul, booklet, dan dokumentasi kegiatan. Tujuh, QR Code katalog digital program. Delapan, laporan akhir dan program kerja KKN. Seperti ini, panduan, modul, dan juga penginputan katalog digital, serta scan QR Code-nya. Penutup, program kerja pelatihan dan pendampingan keuangan digital dan branding merupakan upaya untuk membantu pelaku UMKM di negara Kota Malintang dalam memahami dan memulai pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha melalui proses identifikasi kebutuhan, wawancara, dan penyusunan teknik, pendampingan keuangan digital, implementasi QRIS, serta edukasi branding. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku usaha. Hasil program berupa modul, booklet, dan QList hasil pendampingan, dokumentasi, serta katalog digital melalui Google Drive diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan panduan yang masih dapat dimanfaatkan setelah pelaksanaan KKN selesai. Pendampingan lanjutan dan kemauan pelaku UMKM untuk terus memanfaatkan teknologi digital menjadi hal penting agar penerapan keuangan digital dan e-branding dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha ke depannya. Lanjut dengan timeline, yang mana timeline saya bisa diakses melalui melalui link di sini dan juga jam profil saya itu lebih dari 100 dengan jumlah kesemuanya capai 200. Lanjut dengan logbook, yang mana logbook ini sudah mengisi semua kegiatan saya selama 40 hari. Lanjut pada logbook Pulkar, yang mana juga telah mencakup semua kegiatan proker saya selama 40 hari ini. Lalu ada kuesioner dengan warga-warga sekitar. Lanjut pada kesimpulan dan saran, program pelatihan dan pendampingan keuangan digital dan e-branding UMKM di negeri Kota Maritang merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kegiatan usaha. Kegiatan mencakup pengenalan keuangan digital, QRIS, pencatatan keuangan, serta pemanfaatan e-branding untuk mendukung pemasaran dan pengenalan produk UMKM. Pelaksanaan program menghasilkan beberapa output, yaitu modul pelatihan, booklet edukasi, di mana QR Code katalog digital, serta dokumentasi pendampingan dan implementasi QRIS. Output tersebut diharapkan dapat menjadi media edukasi dan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan. Secara keseluruhan, program ini memberikan pemahaman dan pemahaman praktis mengenai pemanfaatan teknologi digital dan transaksi, pengelolaan usaha, dan pemasaran produk. Keberlanjutan pemanfaatan hasil program diharapkan dapat membantu pelaku UMKM untuk terus beradaptasi dengan perkembangan digital serta memperkuat daya saing usaha di Nagari Kota Malintang. Saran untuk proker saya, agar pemanfaatan keuangan digital dan branding bagi UMKM negara Kota Malintang dapat terus berkembang, diperlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Pihak negara, pemerintah negara diharapkan dapat memberikan dukungan berupa fasilitasi, pendampingan, serta koordinasi dalam mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Pelaku UMKM diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh, terutama dalam penggunaan QRIS dan pembayaran digital, penjatan keuangan, serta pemanfaatan media digital untuk pemasaran produk. Penggunaan identitas usaha, foto produk yang menarik, WhatsApp bisnis, dan media sosial juga dapat terus dikembangkan agar produk UMKM lebih mudah dikenal masyarakat. Kedepannya, pendampingan kepada UMKM dapat dilakukan secara berkala agar penggunaan keuangan digital dan strategi branding tidak berhenti setelah program kerja selesai. Pelaku UMKM juga diharapkan dapat terus memperbarui informasi dan mengikuti perkembangan teknologi digital yang dapat didukung kegiatan usaha. Selain itu, modul pelatihan, booklet, edukasi, dan QR katalog yang telah dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai media belajar
dan referensi bagi pelaku UMKM. Materi tersebut juga dapat dikembangkan dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan usaha di Nagari Kota Maintang. Dengan adanya kerjasama dan komitmen dari pemerintah Nagari, pelaku UMKM, masyarakat, serta pihak-pihak terkait, diharapkan pemanfaatan keuangan digital dan e-branding dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi pengelolaan usaha, pemasaran produk, serta penguatan daya saing UMKM di Nagari Kota Maintang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait podcast saya selama 40 hari ini di Kota Maintang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.